Halo Sobat Tanah Air, perkenalkan saya Dwi Febrina Putri Samosir, boleh dipanggil dengan Febri. Saya penata siaran ahli pertama dari stasiun LPP RRI Jayapura. Di hari ini, tanggal 13 Juli 2025, saya akan menjadi host dan menemani teman-teman semua dalam podcast kita yang bertema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan dengan topik utamanya, yaitu menanamkan nilai-nilai bela negara di era digital. Di podcast ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas dalam kegiatan Latsar CPNS dari kami Angkatan 4 Kelompok 3 dari gelombang 1 Latsar CPNS Radio Republik Indonesia di bawah instansi Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan kami berharap kita bisa belajar dan podcast ini dapat menjadi kontribusi positif dalam menumbuhkan semangat bela negara serta memperkuat rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, di tengah derasnya arus informasi visual dan digital, terutama di sosial media, bagaimana sih sikap kita membela negara agar generasi muda tak hanya tahu, tetapi juga mencintai Indonesia dengan sepenuh hati? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya sudah ditemani oleh 4 rekan CPNS saya yang luar biasa. Ada Kak Al-Fatih, Kak Wikan, Kak Yayang, dan Kak Zulfaikar. Boleh nih Kak, kita perkenalan dulu satu persatu. Boleh dari Kak Al-Fatih, nanti dilanjutkan dengan Kak Wikan, Kak Yayang, dan yang terakhir Kak Zulfaikar ya. Boleh dimulai waktu dan tempat, dipersilahkan. Di hari ini. Ya bener banget nih, sesuai dengan tema kita ya. Saya juga Gen Z di sini, masih muda. Perkenalkan teman-teman yang lagi nonton podcast kita, saya Al-Fatih. Saat ini penempatan sebagai peranata siaran alih pertama di RRI Pontianak. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, halo. Perkenalkan nama saya Wikan Tiasno, penempatan di CPNS LPP RRI Sungaliat. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yayang Subekti, bisa dipanggil Yayang. Untuk penempatan sendiri, sekarang di LPP RRI Malang, jabatan di Teknisi Siaran Ahli Pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfaikar Fareza, biasa dipanggil Zul juga. Jabatanku itu pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama, penempatannya di RRI Pusat, Direktorat SDM dan Umum. Sampai kenal semuanya. Ya, salam kenal semuanya. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Nah, kita nih kan sedang membahas tentang bela negara dan juga wawasan bernegara. Jadi, pertama saya ingin tanya nih sama teman-teman, hal yang paling dasar dulu. Apa sih arti bela negara dan wawasan bernegara menurut kalian masing-masing? Boleh dimulai dari Kak Al-Fatih? Oke, terima kasih pertanyaannya Febri. Jadi kalau misalnya ditanya gimana arti bela negara menurut saya dan juga wawasan kebangsaan ya, karena kita sama-sama Gen Z nih, mungkin kita nggak seperti zaman penjajahan di mana dulu para pahlawan nenek moyang kita berkumpul dan juga mengangkat senjata. Tapi kayaknya sekarang kita membela negara kita dengan cara mencintai dan juga mengenal tanah air kita dan juga kebudayaan kita. Gimana kita juga bisa memperkenalkan budaya kita kepada dunia gitu. Dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara kita cinta dan juga punya wawasan kebangsaan dulu. Itu sih menurut saya. Kalau teman-teman gimana? Oke, menurut Kak Wikan, gimana nih? Oke, terima kasih Kak Febri. Menurut saya, bela negara itu adalah tanggung jawab setiap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya. Kalau Oke. kita kan profesi kita sebagai CPNS LPP RRI Sungaliat. Nah, kita harus membanggakan dan mengharumkan tujuannya untuk memajukan lembaga kita. Oke. Oke, terima kasih. Kalau menurut Kak Yayang nih, bagaimana? Nah, kalau menurut aku sendiri, untuk bela negara itu bisa diartikan sebagai bagaimana kita untuk berani membela yang bukan hanya secara fisik. Mungkin seperti yang dikatakan Mas Fatih sebelumnya, mungkin kita sudah berbeda zaman dengan zaman dahulu yang menggunakan kekerasan, sedangkan kita sekarang yang mayoritas mungkin Gen Z di sini, kita punya cara lain untuk melakukan pembelaan terhadap negara kita. Dalam wawasan bernegara juga kita perlu untuk ditingkatkan kembali menurut saya, karena
secara dasar sendiri wawasan bernegara adalah bagaimana cara kita memahami suatu negara atau bagaimana cara kita memahami terkait negara kita itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, yang terakhir nih menurut Kak Zulfaikar, gimana? Oke, kalau menurutku itu bela negara itu sikap atau perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaan kita kepada NKRI untuk menjaga keutuhan wilayahnya gitu. Tapi nah, kalau menurutku ini memang beda sih kalau untuk antara zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kita melawan penjajahan, nah kalau untuk sekarang itu lebih ke era digital gitu, bagaimana cara menangkal hoax atau isu-isu yang palsu gitu dan lain-lain. Sama aku juga lebih menekankan bela negara itu lebih ke cinta tanah air gitu Kak. Oke, oke baik. Kalau demikian, kembali lagi nih dengan topik kita, yaitu menanamkan nilai-nilai bela negara di era digital. Menurut kalian nih, di era digital dan teknologi saat ini, apa generasi muda sekarang perlu diajak membela negara dan berwawasan kebangsaan lewat media digital? Dan bagaimana caranya? Ini kita mulai aja dari Kak Yayang, kita coba. Penting. Kenapa penting? Karena seperti yang katakan sebelumnya, di mana untuk keadaan sekarang itu mungkin sedikit cukup mengkhawatirkan ya. Karena nilai-nilai bela negara kita, wawasan bernegara, dan mungkin nilai-nilai leluhur kita itu sudah mulai luntur satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Itu sebenarnya mudah. Mungkin salah satunya bisa kita dengan menggunakan produk dalam negeri. Teman-teman seperjuangan atau Gen Z semuanya mungkin juga harus mulai menanamkan untuk cinta tanah airnya, cintai produk-produk dalam negerinya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Yayang. Selanjutnya boleh nih pendapatnya Kak Zulfaikar. Gimana caranya? Kalau menurutku itu lebih ke kita lebih mencintai budaya lokal juga gitu. Aku sebenarnya nggak ngelarang juga kalau kalian suka lagu K-pop atau apapun itu terserah kalian itu nggak apa-apa. Cuma kita jangan terlalu terobsesi juga gitu dengan ini apa budaya-budaya Barat juga. Kita kan tinggal di NKRI, maka dari itu ya kita tetap harus cinta juga sama budaya lokal juga. Salah satunya nih musik lokal, lagu pop juga itu di kita juga itu udah bagus juga gitu. Bisa bersaing juga dengan lagu-lagu barat gitu dari viewsnya juga. Oke, kalau gitu menurut bagaimana nih menurut Kak Wikan? Menurut saya, di kalangan generasi muda itu sangat penting untuk membangkitkan semangat bela negara. Dengan cara, pertama, kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita terapkan di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, kita terapkan di lingkungan masyarakat. Yang di lingkungan keluarga, kita tanamkan nilai-nilai Pancasila itu dan Pancasila, nasionalisme, dan cita tanah air kepada anak-anak kita. Biasakan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ajarkan sejarah perjuangan bangsa agar anak-anak menghargai jasa pahlawan. Yang di lingkungan sekolah, kita peran sekolah itu untuk mengaktifkan seperti kegiatan pramuka, OSIS, dan organisasi lain yang menumbuhkan kepemimpinan dan rasa cinta tanah air. Terus, integrasikan wawasan kebangsaan dalam pelajaran dan ajak siswa untuk berdiskusi tentang isu-isu nasional dan global. Untuk lingkungan di masyarakat, kita libatkan generasi muda dalam kegiatan gotong royong, bakti sosial, kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan yang positif seperti komoditas positif. Terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan lingkungan. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, menurut Kak Alfati bagaimana? Nah, kalau berbicara soal tantangan ya, ini emang bener sih tantangan kita hoax, terus ujaran kebencian, berita palsu, ditambah lagi yang challenging sekarang itu dengan kehadiran AI ini teman-teman. Dimana dengan AI sekarang tuh kita bukan cuman soal berita palsu, tapi ada video palsu, ada gambar palsu gitu ya. Dan ini tentunya juga jadi tantangan terbesar sih buat kita, gimana sebenarnya teman-teman yang suka musik mungkin boleh nih mengarah ke musik-musik kayak kita punya musisi keren kayak Alfi Rev gitu ya, dimana
beliau sendiri tuh sering memasukkan unsur-unsur keindonesiaan di dalam konten-konten beliau. Kalau teman-teman suka stand up komedi, mungkin bisa nonton konten-kontennya Kak Panji gitu kan. Nah, dan semoga juga podcast kita tentang bela negara untuk anak muda kali ini juga bisa menjadi jawaban untuk tantangan itu. Gitu, Kak Febri. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas jawaban dan pendapat yang luar biasa. Nah, yang terakhir nih, pesan-pesan apa nih buat generasi muda agar bisa tetap teguh dalam jiwa nasionalisme di era digital saat ini? Bisa mulai dari Kak Alfati lagi deh, dari awal. Nah, kalau pesan aku nih buat para anak muda, gimana sih biar kita tuh bisa tetap teguh dalam jiwa nasionalisme di era digital gitu ya. Mungkin bisa nih dari kita semua kan punya media sosial, daripada kita jadi followers, kenapa nggak kita aja sih yang bikin konten-konten yang bermuatkan unsur-unsur kecintaan kita terhadap tanah air dan wawasan kebangsaan gitu. Dan semoga dengan konten-konten yang kita buat itu bisa menggugah jiwa nasionalisme terhadap anak-anak muda lainnya gitu. Jadi alih-alih kita menonton hal-hal yang di luar terus gitu ya, kenapa nggak kita aja nih yang menjadi role modelnya gitu teman-teman. Kalau gitu, kalau menurut saya gitu sih Febri. Oke, kalau menurut Kak Wikan nih, bagaimana nih pesan-pesan buat generasi muda? Pesan-pesan untuk generasi muda, yang pertama kita tentu harus cinta tanah air. Kita tidak cukup dengan diucapkan saja, tapi dibuktikan dengan tindakan. Seperti kita belajar dengan sungguh-sungguh, berbuat jujur, dan menjaga nama baik bangsa adalah bentuk nyata bela negara. Yang kedua, jadilah generasi yang bukan hanya pintar, tapi tetap punya rasa tanggung jawab. Misalnya contohnya bangsa ini butuh anak muda yang peduli bukan hanya ahli teknologi, tapi juga bermoral. Dan yang ketiga, jangan tunggu disuruh, mulailah bela negara dari hal-hal kecil seperti disiplin, taat aturan, tidak menyebar hoax. Itu semua bagian dari bela negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menurut Kak Zulfaikar, gimana nih pesan-pesannya? Oke nih, kalau menurutku, yang pertama itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga nih buat memperkenalkan budaya-budaya kita ke ranah internasional gitu dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita menggunakan teknologi tersebut itu untuk mengenalkan atau mengharumkan nama bangsa. Lalu yang kedua itu kita boleh cinta nih sama budaya kita, tapi kita nggak boleh berlebihan juga gitu, atau kedaerahan lah istilahnya gitu. Karena itu juga itu kalau kita kedaerahan itu akar dari terpecah belahnya bangsa kita gitu. Jadi kita tetap harus saling menghargai juga gitu dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Harus toleransi juga gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir nih, Kak Yayang, bagaimana? Mungkin pesanku untuk sesama Gen Z yang lain, ingat ini, negaramu membutuhkanmu. Kita adalah tombak di ujung negara ini. Kita yang masih muda, kita yang akan menjadi penerus para tetua-tetua yang nantinya akan istirahat. Jadi kita harus mulai berusaha untuk mencintai negara ini, mencintai produk negara ini, dan mencintai seluruh budaya di Indonesia. Apapun yang terjadi, Indonesia tetap nomor satu. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang hebat. Mungkin itu saja pesan saya untuk Gen Z ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih Sobat Tanah Air. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa mencintai Indonesia tidak harus selalu lewat hal yang besar. Lewat karya visual atau produk lokal, konten positif, atau sekedar menjaga nilai-nilai kebangsaan di ruang digital, semua adalah bentuk nyata bela negara. Karena cinta tanah air bukan hanya soal kata, tapi juga tentang rasa dan tindakan. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Jika ada kesalahan kami dalam bertutur kata di dalam podcast, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk terus bangga, peduli, dan berkarya untuk Indonesia dimanapun kamu berada. Saya Febri bersama rekan-rekan CPNS dari Angkatan 4 Kelompok 3, izin pamit, salam hangat, salam kebangsaan, dan tetap semangat mencintai Indonesia. Sampai jumpa! Halo. Oke.